Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Sari Aldilawati MKes, salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muslim Indonesia. Saat ini saya dipercaya menjadi salah satu dosen pengampu pada blok Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat atau IKGM. Blok IKGM ini memiliki beberapa topik pembelajaran yang disajikan kepada mahasiswa, diantaranya konsep epidemiologi, konsep perilaku sehat, tahapan preventif dentistry, komunikasi informasi edukasi beserta metode promosi kesehatan, survei penyakit gigi dan mulut, dan juga manajemen pelayanan kesehatan gigi. Blok IKGM disajikan untuk adik-adik mahasiswa yang duduk pada semester 6 dengan jumlah 6 SKS dan dilakukan secara hybrid, di mana perkuliahan kami lakukan secara daring, PBL dan CSL kami lakukan secara luring. Untuk syarat mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir adalah kehadirannya 75% dari seluruh rangkaian blok berjalan. Bobot nilai akhir ujian CBT sebesar 25%, PBL 35%, dan CSL 40%. Baiklah, saya akan memaparkan salah satu topik materi pembelajaran pada blok IKGM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dok. Ya, baik. Masih bersama saya ya, Dr. Gigi Sari Aldilawati MKes. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai materi perkuliahan IKGM dengan judul Teori dan Metode Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa agar materi pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya persilakan kepada ketua kelas. Tabe dok, iya baik dok. Tabe teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Tabe dok, mohon arahan dan bimbingannya dok. Ya, baik. Izin saya mulai perkuliahan kita hari ini. Judul hari ini adalah Teori dan Metode Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut. Jadi pada tema kali ini kita memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya satu, mahasiswa mampu memahami komunikasi, informasi, dan edukasi dalam program promosi kesehatan gigi masyarakat atau Dental Health Education. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami rancangan dan penerapan media promosi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami metode efektif dalam mempromosikan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Ya, kita awali adik-adik ya dengan pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Tentu dalam permasalahan kesehatan, khususnya promosi kesehatan dan ilmu perilaku, komunikasi adalah penyampaian pesan atau pemindahan pesan dari sumber ke penerima, ya, sehingga si penerima itu mau mengikuti isi pesan kita, apa yang kita sampaikan, ya, dengan tujuan apa? Apa tujuannya kita melakukan komunikasi kesehatan? Bahwa yang kita harapkan adalah terjadinya perubahan perilaku kesehatan terhadap sasaran kita ke arah yang lebih baik. Jadi kalau perilaku kesehatan masyarakat itu sudah mengarah ke arah yang lebih baik, ya terjadi perubahan di sana, maka yang dimungkinkan apa?
Yang dimungkinkan adalah terjadinya peningkatan status kesehatan, ya. Apabila status kesehatan ini telah meningkat, apalagi impact-nya? Tentunya angka kesehatan akan menjadi meningkat, dan itu semua yang diharapkan daripada impact dari program komunikasi kesehatan yang kita lakukan. Selanjutnya, fungsi dari komunikasi kesehatan. Jadi di sini ada 12 fungsi komunikasi kesehatan ya. Yang pertama adalah sebagai sarana promosi kesehatan. Yang kedua, memberi keakuratan informasi. Ketiga, menjalin kedekatan dengan pasien. Lalu optimalisasi pemberian layanan kesehatan, memberikan rasa nyaman kepada pasien, menciptakan komunikasi yang harmonis, membantu pasien dalam memahami informasi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menjaga kerahasiaan yang berhubungan dengan informasi pasien, menghindari kesalahpahaman, menghilangkan kecemasan pasien, dan menyampaikan informasi secara detail. Jadi bisa kita tarik intisari ya dari 12 fungsi komunikasi kesehatan adalah betapa pentingnya ya ilmu komunikasi, terutama pada kita juga ya, tenaga medis, tenaga kesehatan. Bagaimana kita memiliki ilmu komunikasi yang baik, sehingga kita dapat menyuluh atau memberikan edukasi, menyalurkan apa yang kita tahu kepada pasien, kepada masyarakat luas, akan apa? Akan informasi-informasi kesehatan, khususnya kita ya, kesehatan gigi dan mulut. Kita dapat memberikan informasi yang akurat ya berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan mitos-mitos yang beredar ya. Kita bisa membina hubungan yang baik terhadap pasien, terhadap masyarakat ya. Ingat ya, kunci hubungan yang baik adalah komunikasi yang baik ya. Jadi adik-adik juga tahu komunikasi itu siapa sasarannya, kita harus paham. Tidak mungkin adik-adik dalam memberikan komunikasi kesehatan atau dapat memberikan informasi kesehatan, kita tahu sasaran kita anak kecil, orang tua maupun lansia itu beda-beda pendekatannya. Bagaimana supaya anak-anak itu efektif dapat komunikasi kita bisa berjalan efektif, mudah diterima sama mereka, tentunya hal yang berbeda juga cara komunikasi kita kalau kepada orang yang usianya di atas misalnya dewasa ataupun lansia. Ya, sehingga apa? Kalau kita sudah bisa memberikan informasi atau komunikasi yang baik, maka pemberian layanan kesehatan akan berjalan secara optimal ya. Selanjutnya informasi. Ya. Apa saja kira-kira yang terkandung dalam informasi yang harus kita berikan kepada masyarakat atau nanti pasien adik-adik semua apabila sudah menjadi koas atau menjadi dokter ya. Jadi bukan hanya sebatas penyakitnya ya, bukan hanya sebatas penyakit gigi dan mulut atau permasalahan gigi dan mulut, tapi adik-adik diharapkan mampu memberikan informasi juga meliputi resiko yang mungkin terjadi apabila masyarakat tidak menjaga kesehatannya ya, tidak melakukan perawatan ya. Terus kalau misalnya dia melakukan perawatan, dikasih tahu tindakan yang mau dilakukan itu apa, ada tidak alternatif-alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Juga prognosis penyakitnya jangan lupa diberitahu juga kepada pasien ataupun masyarakat ya. Lalu edukasi. Kalau kita berbicara edukasi, tentunya ini adalah pengetahuan ya atau pendidikan, di mana proses perubahan perilaku ke arah yang lebih positif ya kita harapkan. Ya, dan ini juga merupakan salah satu kompetensi yang dituntut dari tenaga kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke promosi kesehatan. Ya, kalau kita membaca kata promosi, promote, artinya kan kita mengupayakan, kita meningkatkan. Nah, apa yang kita tingkatkan ini? Tentunya kalau promosi kesehatan adalah kita mau meningkatkan derajat kesehatan. Bagaimana caranya? Makanya dilakukan upaya-upaya dalam memberdayakan perorangan, kelompok, dan masyarakat ya agar dapat memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya melalui apa? Melalui peningkatan pengetahuannya.
Sehingga ketika pengetahuannya sudah meningkat, mereka ada rasa mau dan serta mengembangkan lingkungannya. Ya, contoh misalnya promosi kesehatan Anda berhasil, ya, pengetahuan sasaran menjadi meningkat, sehingga bukan hanya pengetahuan yang meningkat, tetapi masyarakat menjadi mau untuk berubah, mau dan bisa mengembangkan lingkungan sekitarnya agar terjadi suatu perubahan yang mendukung. Maka dibilang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian tujuan. Tujuan promosi kesehatan tentunya adalah untuk meningkatkan kemampuan baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar semuanya ini mampu hidup sehat, ya, mampu mengembangkan upaya-upaya kesehatan, ya, sehingga terwujud lingkungan yang kondusif, ya. Selanjutnya, visi dan misi daripada promosi kesehatan. Sebelum saya lanjut visi dan misi, mungkin adik-adik sudah pada tahu apa perbedaan visi dan misi. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya apa bedanya visi dan misi? Oke dok, izin Ya, menjawab dok. ya silakan. Dok, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Hadi Febriansyah dan Stambuk 65. Mohon izin dok untuk menjawab perbedaan dari visi dan misi. Jadi untuk visi itu dok adalah suatu hal yang ingin kita capai. Sedangkan misi adalah cara-cara atau usaha kita dalam mencapai sebuah visi atau tujuan. Tapi dok, mungkin itu dari saya dok. Mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Hadiah. Jadi visi, apa tujuannya, ya? Bahwa promosi kesehatan memiliki visi dan misi. Visinya apa? Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Agar apa? Agar derajat kesehatan masyarakat ini terwujud dengan setinggi-tingginya. Apabila derajat kesehatan masyarakat ini telah meningkat, maka investasi sumber daya manusia itu pun menjadi produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Selanjutnya misi. Tadi Hadi udah bilang, misi itu upaya-upaya. Nah, di sini ada visi misi, misinya ini ada 3 ya. Yang pertama advocate atau advokasi, yang kedua mediasi atau mediate, lalu enable atau mampu. Ya, kita bahas satu-satu. Advocate ini adalah kita mencari dukungan, ya. Tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi bisa dilakukan oleh masyarakat. Kepada siapa dukungan ini kita cari? Tentunya kepada para pemangku-pemangku kebijakan, ya, dari berbagai tingkat ya, dan berbagai sektor lainnya yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan. Yang kedua adalah mediate atau mediasi, di mana promosi kesehatan ini memiliki misi sebagai mediator atau dia menjembatani. Jadi kita bermitra, kita mencari social support dengan sektor lain. Agar apa? Agar program kesehatan yang kita canangkan ini dapat berjalan. Jadi kita membutuhkan mitra atau jembatan dengan sektor-sektor lain. Ya. Lalu enable atau memampukan, di mana kita memberi kemampuan atau keterampilan kepada masyarakat agar mereka mampu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka secara mandiri. Selanjutnya, strategi promosi kesehatan. Ya, jadi strategi promosi kesehatan ini ada 3. Yang pertama adalah advokasi, kedua social support, yang ketiga ini empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Ya, kita bahas dari advokasi, ya, di mana ini upaya-upaya tadi kita sudah bahas di misi, ya, sama bunyinya, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai tingkat ataupun berbagai sektor. Agar apa? Agar mereka nih, para pemangku kebijakan nih, mau mendukung program kesehatan yang kita tawarkan atau yang ingin kita jalankan, ya, sehingga kita mendapatkan dukungan nih. Contohnya dukungan apa saja? Bisa dukungan fasilitas, yang terpenting pertama adalah dukungan kebijakan dulu. Jadi program kita tuh butuh didukung dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, ya. Lalu selain kebijakan atau administratif, kita didukung juga dari segi fasilitas, ya, dari segi dana juga. Ini contoh strategi dari
advokasi. Yang kedua adalah social support. Social support di sini adalah kita mensosialisasikan program-program kesehatan kita kepada masyarakat dengan mendekati atau kita memiliki tokoh masyarakat yang kita ajak sebagai jembatan untuk membantu kita mensosialisasikan program kesehatan kita ya. Nah, tokoh masyarakat di sini ini bisa bersifat formal maupun informal ya. Contoh social support dari tokoh masyarakat informal ini adik-adik, kalau kita peka ya, kemarin itu ada Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN tahun 2023 kemarin, di mana penyelenggaranya itu selalu ada brand ambasadornya. Ya, kalau BKGN 2023 kemarin, contoh ini ya, Unilever. Unilever itu dia mengambil tokoh masyarakat dari segi informal. Siapa adik-adik? Ada yang ingat nggak BKGN kemarin brand ambasadornya siapa? Raisa ya, Raisa sama suaminya ya, Daud. Nah itu Hamis ya, Hamis Daud. Nah itu dia dipakai sebagai tokoh masyarakat informal untuk membantu menjalankan misi-misi dari program Bulan Kesehatan Gigi Nasional 2023 kemarin. Nah ini contoh strategi sosial support. Yang ketiga, empowerment atau pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat di sini langsung ya yang mampu atau bisa mewujudkan kesehatannya secara mandiri. Dia bisa memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri sesuai dari visi promosi kesehatan itu sendiri. Ya. Selanjutnya kita masuk ke media promkes ya, media promosi kesehatan. Media ini kan sarana ya, semua sarana yang kita pakai, upaya-upaya yang kita ingin tampilkan, pesan yang ingin kita berikan, informasi yang ingin kita sampaikan sebagai seorang penyuluh ya, baik bisa melalui media cetak, elektronik ya, sehingga sasarannya kita ini bisa menangkap atau mendapatkan pengetahuan ya. Menurut Effendi, tahun 2023, bahwa sasaran penyuluhan kesehatan ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama individu atau perorangan, maksudnya adalah kita bisa mengedukasi antar orang, antar individu, ya. Satu orang kepada satu orang lainnya, itu sudah bisa dikatakan kita menyuluh, ya. Lalu sasaran yang kedua adalah keluarga. Lalu masuk ke kelompok atau sasaran khusus yang lebih luasnya. Ya. Lalu media penyuluhan menurut bentuknya. Nah, ini macam-macam ya. Yang pertama ada media visual. Contohnya hanya bisa kita baca ya, PowerPoint, slide ya. Lalu audio melalui siaran radio ya. Lalu audio visual, contohnya film, video, TV ya. Lalu media cetak, leaflet, brosur, buklet, dan buku. Dan terakhir ini ada media praga, atau kita memakai model-model simulasi. Kalau kita tuh biasanya kita memakai model praga sikat gigi ya, pakai sikat gigi sama model gigi ya, kalau menyuluh. Selanjutnya, metode promosi kesehatan. Jadi, metode promosi kesehatan ini dibagi dua, Dek. Yaitu yang pertama one way method, yang kedua adalah two way method. One way adalah satu arah, di mana hanya kita sebagai penyuluh atau pemberi informasi yang berperan aktif. Jadi kita tidak ada hubungan komunikasi, tidak terjalin situ komunikasi dua arah. Contohnya adalah melalui radio ya, kita menyebarkan selebaran-selebaran, itu semuanya one way method. Ya, kalau two way method apa, Dok? Two way method ini adalah komunikasi dua arah. Ya, makanya contohnya di sini ada wawancara, demonstrasi, curah pendapat, ada proses tanya jawab di dalamnya. Kemudian langkah-langkah penyuluhan. Jadi, suatu perencanaan itu harus memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, penyuluhan kita atau edukasi yang kita berikan ini dapat dilaksanakan terus-menerus. Ya. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Ketiga, dapat menyelesaikan suatu masalah. Dan keempat,
mempunyai tujuan. Maksudnya apa? Penyuluhan yang kita berikan semoga itu tidak boleh berhenti hanya pada kita, tapi dapat dilakukan terus-menerus. Contohnya bagaimana, Dok? Kita mengkaderisasi. Ada namanya program penyuluhan sekarang training of trainer. Jadi kita bangun itu kader-kader. Jadi tidak hanya berhenti di kita menyuluh kepada kader, ya. Kader tersebut atau peserta training of trainer kita itu sebagai perpanjangan tangan kita. Ya, dia bisa menyuluh ke tempat-tempat lain. Ya, itu yang dimaksudkan dengan dapat dilakukan secara terus-menerus. Lalu berorientasi pada masa depan. Ada visi apa yang mau dicapai ini dari penyuluhan yang kita berikan, dari edukasi yang kita berikan, ya, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan, ada tujuannya. Oke. Lalu pembuatan perencanaan promosi kesehatan. Bagaimana cara kita membuat perencanaan promkes? Pertama, kita tetapkan dulu tujuannya. Mau apa tujuannya kita menyuluh? Mau apa tujuannya kita membuat ini media? Sasarannya siapa? Ya. Lalu penyusunan materi apa konten-kontennya? Materi apa yang akan saya sajikan? Ya, yang terakhir alat peraganya. Kira-kira medianya atau alat peraganya apa yang bisa saya ciptakan atau apa yang bisa saya pakai sehingga konten-konten atau materi edukasi yang bisa saya sampaikan ini tepat sasaran, ya, mampu diterima oleh sasaran sehingga tujuan kita tercapai. Itu merupakan perencanaan promkes. Ya. Nah, ini adik-adik ya, salah satu contoh ya ini kebetulan merupakan salah satu aplikasi digital ya yang kakak senior kalian buat ya, penelitian yang dia lakukan ya. Sekarang kakak kalian ini setelah menjadi mahasiswa koas ya, jadi dia menciptakan media informasi kesehatan, media edukasi ini berbasis digital. Sasarannya ini anak-anak SD. Jadi dia mau meningkatkan pengetahuan anak-anak SD, tapi berbasis digital. Dia membuat game ya. Ini bisa diunduh di Play Store. Ya. Lalu ternyata kenapa dia pilih berbasis digital? Karena anak-anak zaman sekarang ini kan sudah kecenderungan main gadgetnya besar ya. Bagaimana kalau dia main gadget tapi ada manfaat di dalamnya? Oh, saya mau bikin game edukasi nih tentang kesehatan gigi. Agar apa sih? Agar anak-anak usia SD ini meningkat pengetahuannya. Jadi dari hasil penelitiannya ini ya, terbukti ya tingkat pengetahuannya itu sebelum dan sesudahnya meningkat. Ya. Nah, ini saya mau kasih lihat adik-adik. Kita lihat bersama ya game edukasi digitalnya. Saya putar gamenya ya. Nah, jadi dia bikin game digital online kepada anak-anak SD. Ada materi-materi yang dia sampaikan. Ya, game-game puzzle begini. Ada dari level ringan hingga ke level yang paling sulit. Ya, jadi ada konten-kontennya ya tentang penyakit gigi dan mulut, tentang cara menyikat gigi dengan level-level stres yang semakin lama semakin meningkat. Ya, jadi anak-anak SD tersebut dalam memainkan gamenya itu mulai dari level ringan hingga puzzle-nya semakin yang sulit. Tetapi kalau dia mampu menyelesaikan puzzle-puzzle itu, oh dia bisa membaca. Ternyata puzzle ini berisi edukasi, ya. Oke, baik. Itu mungkin materi kita pada hari ini. Barang siapa menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, maka walaupun yang menyampaikannya telah tiada, ia tetap memperoleh pahala. Ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Saya persilakan. Untuk Syarifah, silakan adik. Baik dok, izin bertanya sebelumnya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Sri Mutmainnah dengan nomor stambuk 18. Tapi dok, izin bertanya mengenai
tadi yang telah dipaparkan. Tapi dok, apa tolak ukurnya promosi kesehatan yang kita lakukan dikatakan berhasil merubah perilaku seseorang? Tapi dok, mungkin itu dok. Ya, baik, saya langsung menjawab ya. Saya tanya dari Syarifah, apa tolak ukurnya perilaku kesehatan itu berhasil, promosi kita itu berhasil untuk meningkatkan perubahan perilaku. Jadi tolak ukurnya adalah apabila masyarakat ini sudah merasa paham dan butuh akan kesehatan terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Contoh misalnya, Syarifah sudah mengedukasi atau menjalankan program di mana mengedukasi menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Ya, mungkin selama ini masyarakat tidak sebelum tidur tuh dia tidak sikat gigi. 2 kali sehari sih iya, tapi mungkin pas mandi sore. Tapi setelah Syarifah memberikan edukasi, rasa-rasanya sebelum dia tidur malam tuh ada sesuatu yang kurang. Oh, saya belum sikat gigi. Katanya kalau mau tidur malam nih sikat gigi dulu. Nah, dia merasa ada kebutuhan di situ, maka dia sikat gigi lah pada malam hari. Ya, nah contoh-contoh adalah seperti itu, dinyatakan keberhasilan dalam perubahan perilaku dari masyarakat akan program perencanaan atau program promosi kesehatan yang kita lakukan. Ya, bagaimana Syarifah? Apakah sudah cukup atau ada yang masih ingin ditanyakan? Baik, terima kasih banyak dok atas jawabannya dok. Sudah cukup. Baik. Ya, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dok.